Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfian dari kelas 10 TK3 absen 15. Pada video ini saya akan membahas tentang alat tangan dan alat kerja kelistrikan. Yang pertama, saya akan membahas tentang alat tangan terlebih dahulu. Obeng adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan skrup. Biasanya ada dua jenis, yaitu obeng plus dan obeng minus. Obeng plus digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan baut dengan kepala yang sama seperti ujungnya. Artinya obeng plus ini digunakan untuk melonggarkan atau mengencangkan baut yang berbentuk plus. Sedangkan obeng min fungsinya sama, tetapi bedanya obengnya digunakan untuk baut yang berbentuk min. Yang selanjutnya ini bernama test pen. Bentuknya sama seperti obeng, tapi fungsinya untuk mengecek aliran listrik. Ciri test pen ini terdapat bagian bening yang merupakan indikator yang menyala saat ada aliran listrik. Yang selanjutnya ada tang. Tang adalah sebuah alat yang mekanisnya seperti gunting yang fungsi utamanya adalah menjepit, namun juga bisa untuk memotong. Tang ada beberapa jenis. Yang pertama ini adalah tang potong. Sesuai dengan namanya, tang ini digunakan untuk memotong. Yang selanjutnya ada tang cucut. Tang ini digunakan untuk menjepit benda-benda yang kecil dan bidang yang sempit. Selanjutnya lagi ada tang kombinasi. Tang ini merupakan gabungan fungsi dari tang potong dan tang jepit, jadi bisa digunakan untuk memotong dan menjepit kabel. Dan selanjutnya lagi ada tang pengupas kabel. Sesuai dengan namanya lagi, tang ini digunakan untuk mengupas kabel. Dan selanjutnya ada tang catut atau tang kakak tua. Ini bisa digunakan untuk memotong. Tang ini digunakan juga untuk mencabut paku. Selanjutnya ada tang buaya. Tang ini dinamakan tang buaya karena memiliki bentuk seperti mulut buaya. Fungsinya untuk menjepit suatu benda dan mengunci jepitan itu. Yang selanjutnya ada tang press gun. Digunakan untuk menekan pangkal skun supaya mengunci posisi kabel yang sudah terkupas pada skun. Dan yang terakhir ada tang crimping. Digunakan untuk memasangkan konektor RJ45 ke kabel jaringan. Setelah kita membahas tentang tang, sekarang kita akan membahas tentang palu. Palu adalah sebuah alat sederhana yang digunakan untuk memukul objek. Ada juga yang diberikan fasilitas tambahan seperti mencabut paku dan fasilitas lainnya. Palu juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada palu besi. Untuk dasar palu ini biasanya digunakan untuk memukul paku, menandai logam yang akan dibor, dan mencabut paku. Selanjutnya ada palu karet, biasanya untuk menekan dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas pukul. Setelah palu ada kunci. Kunci atau biasa disebut dengan wrench dalam dunia teknik merupakan alat untuk membuka mur berbentuk segi enam. Kunci ini memiliki beberapa ukuran. Setelah kita membahas tentang alat tangan pada kelistrikan, sekarang ada alat kerja pada kelistrikan. Yang pertama ada solder. Solder atau biasa disebut sebagai alat patri adalah suatu alat yang bertugas memanaskan timah yang digunakan untuk melaksanakan penyambungan antara dua bagian. Yang kedua ada bor. Bor adalah alat yang digunakan untuk melubangi objek benda. Mata bor ada bagian yang bergerak dengan cara berputar dan pada ujungnya terdapat mata bor. Mata bor tersebut terdapat bermacam ukuran dan bentuk. Yang selanjutnya dan yang terakhir ada gerinda. Gerinda sendiri adalah alat yang dapat digunakan untuk memutarkan mata gerinda. Mata gerinda itu sendiri dapat diganti sesuai keperluan. Ada yang mata gerinda amplas untuk menghaluskan dan ada mata pemotong jika ingin memotong sesuatu atau melubangi jalur untuk kabel. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang apa itu alat tangan dan alat kerja pada kelistrikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.